Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini bisa dijumpai dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Siti Aisyah, "Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan famastati'u an uqdiya illa fi Sya'ban bi syughli min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Muttafaqun alaih. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya pada diriku ada hutang puasa saum bulan Ramadan yang lalu, dan tidak dapat aku bayar untuk melunasi hutang itu, ya, kecuali pada bulan Sya'ban, karena aku menyertai kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekalipun pendek, Pak, ya, tapi dia merangkum berbagai macam aspek tentang ketaatan, ya, kesungguhan di dalam ibadah. Sebenarnya hutang saum ini kan biasa aja. Kita nggak bayar juga nggak apa-apa, ya. Nggak ada yang ngontrol, nggak bayar nggak masalah, gitu ya. Tapi Siti Aisyah justru memberitahukan bahwa dia ingin menyelesaikan tuh sebelum datang Ramadan berikutnya. Karena kalau datang Ramadan berikutnya sementara hutang belum dilunasi itu, ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi atau ditaati. Mestinya orang Islam tuh kayak gitu, Pak, ya. Ada semacam ketaatan, ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak ada yang mengawasi secara zahir, ya, dan tidak ada penalti, tidak ada hukuman, tetap dia merasa sebagai orang yang beriman dan orang bertakwa. Bukankah saum itu hanya diwajibkan kepada orang beriman saja agar dia bertakwa? Artinya kalau dia tidak melaksanakan saum dan melaksanakan ketaatan membayar hutangnya itu, maknanya dia bukan orang bertakwa, bahkan dia juga bukan orang yang beriman, karena melalaikan. Kayak kita lah dengan bank saja, kalau misal telat bayar hutang itu kan dia kena surat peringatan dia. Itu kita lebih menyesatkan tuh, karena kita dipermalukan oleh orang lain, ya. Ditulis di rumah kita tuh, ya, dalam pengawasan, kendaraan kita disita. Itu di dunia, dan kita merasa malu. Tapi utang dengan Allah nih, Pak, saum nih kadang-kadang kita lalai, nggak merasa malu. Cuek aja, masa bodoh aja. Gimana nanti di akhirat? Itu kan urusan belakangan. Lah, selayaknya kita nggak boleh, Pak. Kalau memang kita nggak mampu, ya, artinya ada uzur. Allah kasih keringanan, tidak perlu berpuasa, tidak perlu membayar hutang. Nggak perlu, Pak. Kalau kita memang ada alasan. Lalu siapa saja yang boleh tidak bayar hutang itu? Ada 3 tuh, Pak, ya. Orang yang boleh tidak bayar hutang puasa. Siapa? Orang yang sakit kronis tuh, ya. Sulit untuk sembuh, sakit. Bahkan kalau saum, dia akan lebih memperberat penyakitnya. Dia boleh nggak puasa, ya. Bahkan nggak perlu bayar hutang. Nggak usah. Oh, orang ini istimewa, Pak. Orang yang sakit keras nih, Pak, ya, sakit keras nih, ya, istimewa dia. Ya. Dia nggak perlu puasa dan nggak perlu bayar hutang puasa. Ya. Kecuali ada mazhab lain yang mengharuskan bayar fidyah. Ya.
Itu saja. Jadi kalau kita merasa sakit, sudah nggak usah puasa dan nggak usah bayar utang. Ya, pokoknya nggak usah puasa. Seterusnya tuh sepanjang tahun, sepanjang hidup itu ya. Wajibnya bayar fidyah aja terus. Ya. Begitu juga orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang kerja berat gitu ya, tukang kuli, tukang beca, yang berat-berat lah, yang secara dohir kelihatan kayaknya berat, gitu ya. Dia boleh tidak berpuasa, boleh tidak bayar utang, nggak usah bayar utang lagi. Ya. Kapan pun nggak usah bayar utang, selama dia masih mengerjakan pekerjaan itu, yang berat itu ya, boleh. Asal bayar fidyah saja, gitu ya. 1 mud 1,5 kilo lah, 1 kilo beras, ada menyebutkan 34 kilo, boleh. Kemudian yang hamil atau menyusui, dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu bayar utang, ya. Tapi bayar fidyah, itu boleh. Islam membolehkan, ada ruang, ya, yang Allah berikan kepada umat Islam. Itu semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah shaum ini logis dan rasional dan tidak memberatkan. Kalau tidak mampu sudah nggak usah. Orang yang hamil dan menyusukan itu dia dibebaskan tuh, ya. Tidak perlu bayar utang, cukup bayar fidyah. Tapi Allah bilang dalam surat Al-Baqarah itu, wa in tasumu khairul lakum. Tapi jika kamu berpuasa boleh, lebih bagus, ya. Dia merasa kuat, masih jag-jag ya, hamil masih bisalah, sekalipun boleh, ya. Melahirkan juga masih bisalah. Wa in tasumu khairul lakum. Jika engkau berpuasa itu lebih baik, dan ini faham yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i, termasuk musafir. Orang musafir bepergian tuh ya, piknik kemana gitu ya, yang dalam rangka kebaikan, dia boleh nggak berpuasa, ya, boleh nggak berpuasa. Tapi dia harus bayar tuh nanti tuh, ya, bayar qadha, ya. Kalau sudah kembali ke rumah, ya, sudah selesai Ramadannya, dia wajib melunasi utangnya tuh kalau dia musafir itu, ya. Tapi kita Syafi'i, kalau dia sanggup boleh berpuasa sekalipun musafir, karena itu lebih baik. Jadi nggak ada beban utang kan. Wong dia mampu cuma pergi ke Garut aja, ke Jakarta, sekalipun lebih dari 90 kilo, ya. Dia mampu, bisalah naik motor, naik mobil, naik kereta, masih ringan. Udah puasa aja lah. Wong ke Surabaya naik flight sekalipun dibolehkan tidak berpuasa, puasa aja. Itu mazhab Imam Syafi'i yang diambil. Tapi yang lain seperti Hanafi nggak perlu saum, sudah buka aja, makan aja, boleh, dengan catatan nanti dia harus bayar utang selesai Ramadan tuh, musafir. Begitu yang sakit, kalau sakitnya sakit temporer, ya, dan ada harapan untuk sembuh, dia boleh tidak berpuasa, tapi begitu sembuh wajib mengqadha, ya. Harus diqadha, ya, nggak boleh. Begitu orang yang haid, ya, haid dan nifas tuh, dia boleh, ya, tidak berpuasa, ya, tapi selesai haid dia wajib melunasi utang saumnya. Disinilah letak keistimewaannya saum kalau dibandingkan dengan ibadah sholat. Dua-duanya, sholat dan saum, sama-sama wajib hukum kita, Pak. Dua-duanya wajib, dimasuk dalam rukun Islam, ya. Sebagai bangunan kekuatan Islam dibangun dengan sholat dan saum, puasa. Tetapi ada keistimewaan saum nih, Pak, kedudukannya itu, Pak. Bandingkan orang yang wanita yang mengalami haid, dia tidak perlu sholat dan tidak perlu diqadha. Paham ya? Orang haid kan dia nggak sholat, ya, nggak sholat, nggak boleh ngaji tuh, ya, pegang mushaf,
Dia nggak sholat selama seminggu, 2 minggu mungkin haidnya, ya, atau seminggu, dan dia tidak perlu mengqadha sholatnya tuh, mengganti sholat yang dia tinggalkan selama seminggu atau 2 minggu. Paham ya? Orang haid itu nggak perlu. Tapi kalau dia haid, dia dilarang berpuasa. Selepas haid dia wajib melunasi utang saum karena haidnya tadi. Bisa bandingkan Pak ya? Yang satu tidak perlu dibayar utangnya, ya, sholat ini nggak perlu bayar utang, selesai sudah. Tapi saum dia wajib melunasi utangnya. Artinya apa? Betapa pentingnya kedudukan saum itu dibandingkan dengan sholat. Ya. Jadi hukum Islam begitu. Bahkan nih Pak, kalau kita tidak mampu bayar utang saum dengan saum juga, kita harus melunasinya dengan fidyah, dengan harta tuh. Coba, sampai sebegitu pentingnya Allah mewajibkan pada kita untuk membayar utang saum dengan saum atau dengan fidyah, dengan harta. Sehingga kedudukan saum begitu istimewa, ya. Karena saum ini memang dia amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sauma li wa ana ajri bihi. Karena saum itu untukku. Salat untuk kita, Pak. Salat itu ya untuk diri kita, untuk kita. Zakat untuk kita, ya. Haji untuk kita, umrah untuk kita. Cari rezeki selalu untuk kita semua. Tapi saum itu kata Allah, inna saumali, tapi saum itu untuk diriku. Sehingga aku akan memberikan balasannya kepadamu sesuka aku. Saking pentingnya kedudukan saum di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau ibadah haji umroh Pak, itu ada potensi untuk riya dan ujub. Paham ya? Haji umrah tuh pergi, kan orang tahu satu kampung, orang Depak tahu, ya, perusahaan-perusahaan travel tahu bapak-bapak ini mau pergi haji, ya, ada potensi riya dan ujub di sana, paham ya? Bahkan dia cerita tentang haji furoda yang harganya 300 juta, oh cerita, umroh yang premium harganya 65 juta. Cerita dia fasilitasnya mewah luar biasa, ada potensi ujub dan dia di sana. Begitu juga zakat, sedekah, ada potensi ujub, ya, di sana ada potensi. Sholat juga sama, ada potensi ujub dan riya. Coba imam baca ya, surat ya, mendayu-dayu panjang macam-macam tuh, tingkat kehusyuan, kadang-kadang ada perasaan riya, ujub di sana ya, ada potensi lah ya. Tapi saum enggak. Kenapa? Orang nggak ada yang tahu kalau dia saum, nggak ada yang tahu Pak. Kalau dia nggak cerita, ya. Sekalipun Ramadan belum tentu dia saum, belum tentu. Kadang-kadang lemas kelihatannya, dia nggak saum, apalagi saum sunnah. Artinya saum itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak perlu cerita pada orang lain kalau saya lagi saum nih. Kecuali kalau kita ditantang berkelahi atau bertengkar, bermusuhan tuh, ya. Ini shaim, saya sedang berpuasa. Gitu ya. Orang nantang kita berkelahi itu ya, marah-marah maki-maki, kita diam aja tuh. Oh, kamu kenapa diam aja? Lawan dengan saya dong, ya. Kamu jual, saya beli. Ngomong, bukannya nggak berani, tapi ini shaim, saya sedang berpuasa. Itu saja. Tapi yang ini kita nggak boleh cerita tuh Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud itu kalau saum Pak, bibirnya tuh dibasahi dengan minyak, lemak gaji, korma, kalau kita mah lips oil tuh ya, supaya ada kesan orang lain nggak tahu kalau dia sedang saum. Saum ini dirahasiakan, istimewa tuh kan ya. Kita nggak boleh cerita dan nggak boleh menampakkan kalau kita tuh dengan saum. Termasuk kita di rumah juga yang kita jangan sering-sering meludah
berdahak gitu kan ya, menandakan dia sholat, menandakan dia lemas, biasa aja. Istimewanya saum itu di situ, Pak. Tidak diketahui oleh orang lain tentang atau diri kita sedang saum, sehingga di sanalah letak keistimewaan saum. Oleh karena itu, kita nih yang sudah bertahun-tahun ya melaksanakan puasa, jaga akhlak saum itu ya. Dan kalau ternyata kita tidak mampu, mohon maaf nih rekan-rekan yang dalam keadaan sakit hari ini, boleh tidak berpuasa. Jangan paksakan diri berpuasa, Pak. Teman-teman yang sakit ya, usia lansia ini kan potensi sakitnya besar. Udah nggak usah saum ya, bayar fidyah saja ya, gitu. Sampai dimudahkan seperti itu, daripada kita nanti madarat saum ya, gara-gara saum gulanya naik, drop tensinya, silakan ya. Nggak usah saum ya, bayar fidyah ya. Jadi ada beberapa pandangan ya. Kalau Imam Hanafi, Pak, dia mewajibkan bayar utangnya itu dengan saum, tidak bisa dengan yang lain. Karena memang nas ayat Quran itu tidak menceritakan tentang pengganti selain saum ya. Faman kana minkum maridhan au ala safarin faidatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau pergian ketika saum bulan Ramadan, maka dia harus mengganti dengan saum juga. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu pendapat Imam Hanafi. Tapi yang tiga, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, boleh mengganti saum itu dengan fidyah. Sampai boleh dengan satu mud makanan atau makanan pokok sekitar antara setengah kilo sampai 3/4 kilogram beras atau gandum ya. Sekarang kalau kita baca rujukannya Syekh Muhammad Abdul itu boleh dengan uang gitu ya, boleh. Sekalipun ada beberapa juga tidak membolehkan dengan uang, itu harus dengan makanan juga. Tapi apapun ya, kalau kita merasa tidak mampu untuk melaksanakan saum, baik karena usia sudah tua, karena penyakit ya, karena kelelahan itu, atau ada potensi jatuh drop, maka tidak perlu paksakan diri untuk melaksanakan saum, sehingga Bapak cukup bayar fidyah saja kepada fakir miskin. Dan tidak boleh kepada 8 asnaf yang zakat itu berbeda. Kalau zakat ada 8 asnaf, kalau untuk fidyah hanya untuk orang miskin saja, satu saja, single object, diberikan hanya kepada orang miskin, tidak boleh kepada orang-orang yang lain kalau bayar fidyah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.